Daman? Turunan dikit aja. Oke. Bang, ini lagi-lagi ramai begitu ya. Perihal tentang sedikit menanggapi tentang kemarin Bang Andi juga sempat menyebutkan gitu ya, bahwa beliau laporannya sudah naik tahap gitu Bang, dan akan segera gelar perkara khusus gitu katanya. Ini seperti apa mungkin menanggapinya Bang? Semakin kita mendengar pernyataan dari pihak Pak Jokowi terkait dengan laporan di Polda Metro Jaya, semakin kami jadi ragu gitu. Ya, keraguannya kenapa? Keraguannya adalah pada saat Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepada relawannya di Solo beberapa hari lalu, ya, ini menunjukkan bahwa berarti terhadap status barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya itu masih belum jelas dong. Karena barang bukti itu kalau sudah disita oleh Polda Metro Jaya kan harusnya tetap berada di tangan Polda Metro Jaya. Kenapa dikembalikan lagi kepada Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi tunjukkan kepada para relawannya gitu. Justru itu membuka satu asumsi bahwa proses penegakan hukum di Polda Metro Jaya itu tidak dilakukan secara cermat, tidak dilakukan secara teliti, dan tidak dilakukan secara profesional, gitu ya. Sehingga bagaimana kemudian kita mau mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan penetapan tersangka, gitu. Sementara barang buktinya saja, ijazah sebagai barang bukti sampai hari ini statusnya masih menimbulkan tanda tanya, gitu. Kami juga mempertanyakan juga apakah barang bukti itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya pada saat Pak Jokowi diperiksa di Solo, ataukah memang belum disita gitu oleh Polda Metro Jaya. Kalau sudah disita oleh Polda Metro Jaya, maka berdasarkan pasal 46 KUHP, ini kita bicara hukum ya Mbak ya, saya bicara dalam konteks penegakan hukum ya, jadi mohon maaf kepada para relawannya Pak Jokowi, saya tidak punya tendensi apa-apa, saya hanya ingin meluruskan ini dari sisi penegakan hukum gitu. Kalau ijazah itu ada di tangan penyidik Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan pasal 39 KUHP, maka berdasarkan pasal 46 barang bukti itu tetap ada di tangan penyidik gitu. Tidak boleh dipinjam pakaikan kepada Pak Jokowi, tidak boleh dikembalikan kepada Pak Jokowi, karena kan akan ada mekanismenya. Jadi kalau dikembalikan kepada Pak Jokowi, kami justru mempertanyakan kalau ada penetapan tersangka dalam waktu dekat, berarti apa dasar penetapan tersangkanya gitu. Berarti penyidik belum melakukan proses penyidikan ini secara baik sesuai dengan KUHP, belum melakukan penyidikan ini dengan teliti, dan belum mengumpulkan semua alat bukti dan barang bukti itu untuk kepentingan untuk kepentingan gelar perkara. Berarti menurut kami belum bisa sampai di tahap itu, Mbak. Baik. Namun Bang, bisa dikatakan bahwa ini kan sebenarnya tiba-tiba kemarin Bang Andi mengatakan bahwa ini sudah tahap terakhir gitu, penyelidikan dan akan menuju gelar perkara. Namun bisa dikatakan ini gelar perkara kan harusnya sudah menentukan status hukum pelapor ya gitu. Mungkin untuk status hukum pelapor ini menurut Abang sendiri bagaimana nanti ke depannya? Ya gini, kalau Bang Andi mengatakan akan ada gelar perkara dalam waktu dekat, menurut saya juga itu tidak tepat juga gitu. Karena kan Bang Andi bukan penyidik. Pak Jokowi aja juga tidak mungkin bisa menentukan kapan gelar perkara akan dilakukan, ya kan? Karena itu kan murni kewenangan penyidik, itu mutlak kewenangan penyidik gitu. Apalagi kita bicara satu isu yang sangat bukan hanya menasional tapi juga mengglobal gitu. Artinya ada pusat perhatian juga bukan hanya dari domestik tapi juga dari dunia internasional terhadap ijazah Pak Jokowi gitu. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Bang Andi itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di Polda Metro Jaya gitu. Karena gini, kalau penetapan tersangka itu kan harus berdasarkan pada dua bukti yang kuat, ya. Dua bukti yang kuat, dan dua bukti yang kuat itu kan harus saling bersesuaian. Ada asasnya begini: in criminalibus probantiones deben esse luce clariores. Artinya penetapan tersangka itu kan alat buktinya harus lebih terang dari cahaya gitu. Pertanyaan kita, apakah alat bukti yang ada di Polda Metro Jaya itu sudah lebih terang dari cahaya? Belum tentu. Kenapa? Karena terhadap status barang bukti aja sampai hari ini masih menjadi tanda tanya gitu. Bagaimana kemudian penyidik mau menetapkan orang jadi tersangka sementara status barang bukti belum clear sampai hari ini gitu.
Apakah memang sudah diperiksa oleh laboratorium forensik? Apakah memang sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya? Dan kalau sudah disita oleh Polda Metro Jaya, kenapa ijazahnya dikembalikan kepada Pak Jokowi? Berarti ini penegakan hukum apa ini? Berarti penegakan hukum ini tidak dilakukan secara profesional dong oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi nanti kalau Polda Metro Jaya menetapkan klien kami sebagai sebagai tersangka gitu. Dasar penetapan tersangkanya barang buktinya aja nggak jelas, ya. Kalau barang buktinya nggak jelas kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ya menurut saya itu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Oke, baik Bang. Namun Bang, bisa dikatakan bahwa ini kan Bang Andi sendiri bersikukuh atau mungkin harapannya juga ya mendapatkan info juga dari Polda bahwa Oktober ini sudah ada kejelasan hukum, begitu Bang. Sedangkan yang tadi Abang bilang untuk bukti-bukti saja belum ada gitu ya, atau mungkin bisa dikatakan belum konkret lah begitu ya. Jadi gimana Bang? Iya, artinya yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu kan pasal 184 KUHP. 184 KUHP itu kan ada saksi, ada ahli, ada surat, kemudian ada petunjuk. Itu yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Setahu kami berdasarkan informasi juga yang disampaikan oleh teman-teman relawan, itu kan ratusan saksi sudah diperiksa. Kemudian puluhan ahli sudah diperiksa. Kemudian ada 500 barang bukti sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, ya kan? Nah, proses penetapan tersangka itu tidak dititik beratkan pada jumlah kuantitas daripada alat bukti gitu, tetapi akan dilihat pada kualitas alat bukti gitu. Apakah alat buktinya bersesuaian atau enggak? Kalau ratusan orang diperiksa tapi keterangannya tidak saling bersesuaian, berarti kan di situ masih menimbulkan keraguan. Kalau kemudian puluhan ahli diperiksa tapi juga pendapat keahliannya juga berbeda-beda, berarti juga masih menimbulkan keraguan. Kalau 500 barang bukti sudah disita, tetapi satu barang bukti kunci yaitu berupa ijazah asli Pak Jokowi yang katanya adalah asli, itu juga belum disita dan belum diperiksa oleh Polda Metro Jaya di laboratorium forensik, ya berarti masih menimbulkan keraguan juga gitu. Jadi mohon maaf, kami tidak melihat bahwa proses penetapan tersangka itu akan dilakukan dalam waktu dekat gitu. Apalagi ini kan sudah tanggal 28 Oktober ya, Mbak ya. Katanya kan akhir bulan, ya kan? Loh, kok belum ada tanda-tandanya gitu. Bahkan menurut saya Pak Jokowi dan relawannya malah membuat satu blunder baru. Blundernya adalah Pak Jokowi mengumpulkan relawannya dan menunjukkan ijazahnya di hadapan mereka untuk meyakinkan relawannya gitu. Jadi menurut kami yang disita di Polda Metro Jaya terus apa gitu. Ya kan? Apakah ijazah asli? Apakah ijazah yang duplikatnya? Apakah ijazah fotokopinya? Ataukah ijazah yang mana yang disita oleh Polda Metro Jaya gitu. Jadi ini makin hari malah makin blunder gitu loh. Relawannya Pak Jokowi. Oke, baik Bang.